البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di bab yang ketiga, syurutus shalah, syarat-syarat salat di kitab shalah. Disebutkan pada pertemuan yang lewat di antara syarat sah salat tidak dibahas ya untuk bersuci, ya kemudian juga menghadap ke arah kiblat. Ya demikian juga menutup aurat, kemudian ya untuk tidak sholat di kuburan, demikian juga di hamam yang di situ ada najis. Ya di hamam dilarang seorang untuk sholat di hamam. Demikian juga beberapa tempat yang kemarin disebutkan. Sekarang beralih berikutnya akan dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, yang ini tentang syarat sah sholat. Di antaranya adalah dalam keadaan ya suci. Tempat untuk sholat itu dalam keadaan suci. Demikian juga kalau dia memakai sandal dalam keadaan tidak ada najis di situ. Kemudian beliau rahimahullah taala, ini syarat sholat berikutnya adalah dalam keadaan tempat, demikian juga baju dia dalam keadaan suci, tidak ada najis. Qala rahimahullah taala, hadis yang ke-13, itu hadis yang ke-203 di buku ini. Wa Nabi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini adalah yang sahih. Semua yang mobil di sahih Musnad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjid, apabila salah seorang kalian mendatangi masjid, fal yanzur, maka hendaknya melihat. Lam amr di sini, maka masuk di situ fa. Fa in ra'a fi na'laihi, maka jika dia melihat di na'laihi, kedua sandalnya, adza, ini kotoran. Ya. Yang disebutkan di sini ada au qadaran, syakka bin rawi, ini syak dari rawi. Ya. Ada ini juga dikatakan juga najis, qadar di sini juga disebut najis. Ya demikian. Kalau kemudian melihat di sandal tersebut ada kotoran, ya fal yamsahu, maka hendaknya untuk mengusapnya. Wal yusolli fihima, dan hendaknya untuk sholat di keduanya dengan menggunakan sandal tersebut. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkannya Imam Abu Dawud wa Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah beliau mensahihkannya. Ini diantara dalil juga tentang masalah sholat di sandal. Disyariatkan boleh seorang untuk sholat di sandal, menggunakan sandal. Demikian juga khuf, ya ini seperti kaos kaki atau sepatu yang dia itu tertutup kedua mata kakinya. Disebutkan di Tawdihul Ahkam, ini Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah taala, ada di sini adalah makruh, bisa dikatakan makruh, sesuatu yang tidak disukai. Ini apabila dia melihat di kedua sandalnya itu ada di sini sesuatu yang tidak disukai. Ya demikian, sesuatu yang membahayakan. Kemudian qadar di sini ya maksudnya adalah kotoran. Ya, kadang-kadang di sandalnya ada sesuatu yang tidak disenangi. Umpamanya ada duri-duri atau mungkin kaca-kaca, ada juga ya sebagian mengatakan seperti itu. Tapi secara makna ulama alam yaitu najis, ya, kotoran. Maka di sini disyariatkan dari hadis ini untuk seorang apabila akan masuk masjid itu perhatikan sandal yang dia miliki. Kalau di situ ada kotoran, ya maka untuk dibersihkan, untuk diusap. Kemudian sholat dengannya. Kemudian juga hadis berikutnya, ya hampir mirip di sini. Hadis nomor 14, wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ya ada rawi yang dhaif.
yaitu an-anah, demikian juga menyebutkan juga inqita, ini terputus. Disebutkan bahwa di riwayat tersebut yang lafadznya adalah umbitu an Nabi Sa'id Al-Maghburi an Abi Hurairah, dikabarkan. Jadi itu an-anah. Kemudian juga sebutkan dari riwayat yang lain, yaitu Qaq' bin Hakim tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi disebutkan bahwa dengan sebab hadis yang sebelumnya disebut Sa'id Al-Khudri, maka hadis ini jadi sahih. Ya, sahih li ghairi. Alam demikian. Syalbani belum mensahihkan di sini. Ya, demikian. Maka disebutkan wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukum al-adha, apabila salah seorang kalian menginjak al-adha, kotoran. Disebutkan di Tawdil Ahkam, adha di sini dengan najis, ya. Dimanakan demikian. Disebutkan al-adha huna najasah. Ya, adha di sini adalah najis. Kotoran manusia, ya, demikian juga semisalnya juga kencing juga, ya, demikian juga mungkin kotoran dari anjing, ya, umpamanya kalau masih basah dan semisalnya. Adapun kucing terjadi perselisihan, ya, atau amannya untuk meninggalkan, yaitu itu najis. Ya, apabila salah seorang kalian melihat di sini, yakni adha, menginjak, salah seorang kalian menginjak adha, yaitu apa? Najis. Bi khufaihi, dengan kedua sandalnya. Khuf di sini, ya, yaitu sepatu yang apa? Yang melebihi, ya, di sini khuf lebih tepat diartikan dengan sepatu yang yaitu menutupi kedua mata kakinya. Ya, kedua mata kakinya. Nah, sini ya sepatu boot, ya, misalnya juga masuk di situ, ya, yaitu apa? Kaos kaki atau kaos kaki yang dari kulit itu. Kalau riwayat sebelumnya kan sandal, ya. Kemudian disebutkan ini ziyadah atau tambahan yang penting juga, fatahuruhuma aturab. Maka pesuciannya, pembersihan keduanya itu dengan tanah, diusap di tanah itu suci. Penting ini termasuk. Ya, walaupun Imam Ahmad belum mengatakan membersihkannya harus dengan air. Tapi ulama alam termasuk dari kemudahan syariat, ya. Demikian juga tadi disebutkan di sini terangkat menjadi apa? Menjadi hasan, ya, sahih li ghairihi, maka bisa dilaksanakan. Membersihkannya kalau sepatu ataupun sandal terkena kotoran manusia tadi kita sebutkan, maka dengan diusapkan ke tanah menjadi bersih insyaallah. Wa tahuruhuma aturab, ini tanah. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban, ya, mensahihkannya, yang mengeluarkannya Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban beliau mensahihkan. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Ya, termasuk juga disebutkan bahwa ini termasuk dari syarat-syarat salat berikutnya, yaitu sucinya badan. Bisa ditulis, yaitu di antara syarat sah salat berikutnya, yaitu sucinya badan, demikian juga baju, demikian juga tempat. Badannya harus suci juga. Sehingga seorang kalau salat dalam badan, ya, dia itu belum dikhitan, ya, maka salatnya enggak sah. Kenapa? Karena ada najis di badannya, belum disunat. Ya, demikian. Demikian juga baju harus dalam badan bersih, tidak ada najis di situ. Demikian juga tempat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkanlah. Surah Mudaththir ayat yang keempat. Demikian juga disebutkan, ya, kisah yang dialami oleh seorang yang kencing di masjid. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka Nabi waktu itu memberikan pelajaran kepada orang pedalaman tersebut. Inna hadhil masajid, sungguhnya masjid-masjid ini la tasluh li syai'in minal baul, tidak pantas untuk kencing. Itu menunjukkan bahwa hendaknya suci tempat yang digunakan untuk sholat. Ya, demikian. Sebagian berpendapat bahwa itu adalah wajib, bukan syarat. Kalau syarat jelas, berarti kalau tidak ada sudah lewat definisi syarat. Kalau enggak ada berarti enggak sah sholatnya. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib bisa jadi apa sah tapi berdosa. Paham? Sebagian berpendapat itu wajib saja. Tapi Syaikhul Utsaimin belum mengatakan, ya, kalaupun dia itu adalah wajib, tapi kalau dalam sholat, dan sholat itu adalah ibadah,
maka hilangnya hal tersebut membatalkan ya ibadah tersebut. Jadi taruhlah itu wajib, tapi kalau berkaitan dengan sholat dan itu berkaitan dengan ibadah berarti tidak sah. Ya demikian. Ini kesimpulannya yang benar adalah dia itu syarat sah sholat. Kalau tidak ada maka tidak sah sholat tersebut. Kemudian juga disebutkan apabila seorang melihat di badannya ada najis, setelah dia selesai sholat bagaimana? Tidak mengapa. Ya demikian. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya, jadi tidak mengapa. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selesai sholat kemudian baru mengetahui kalau kemudian di sandalnya ada najis dan waktu itu beliau melemparkan najis tersebut. Dia melemparkan sandalnya dan para sahabat mengikuti. Dan Nabi tidak disebutkan beliau mengulangi sholat tersebut. Bagaimana kalau dia di penjara atau ditawan di tempat yang di situ ada najis? Sholat atau tidak? Sebenarnya adalah sholat. Ya, seorang diperintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau kemudian di situ tempatnya najis umpamanya, dia dikurung di situ tidak bisa keluar, ya sudah sholat di situ. Ya demikian. Kemudian bagaimana kalau ya dia kejatuhan barang najis? Kalau cuma sebentar dimaafkan. Sebagaimana kejadian pada Nabi SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sandal beliau ada najisnya. Demikian juga ya tentang masalah cicak ulam termasuk sesuatu yang sulit kalau kemudian kalaupun berpendapat itu adalah najis ya kotorannya termasuk sulit untuk kemudian menghindarinya. Termasuk perkara yang taisir kemudian dimudahkan. Walaupun sebagian mengatakan tidak ada darahnya. Sudah lewat pembahasan kalau dia tidak ada darahnya maka seperti lalat bukan najis. Ya itu. Kalaupun najis termasuk perkara yang dia itu bahwa al-masyaqqah tujibu taisir, sesuatu yang sulit membawa kepada kemudahan. Wallahu alam demikian. Lalu bagaimana kalau dia membawa botol yang ada kencingnya, dia memeriksa, kemudian dia membawa botol ya yang ada najisnya atau pampers dia menggendong bayi umpamanya. Disebutkan ini termasuk apa? Dia membawa najis di situ. Ya tidak boleh, sholat tidak sah kalau dia sengaja. Karena di situ ada najis pada badannya. Karena berhati-hati kalau membawa anak bayi, ya kalau kemudian dia akan sholat diletakkan, atau mungkin ya pampersnya yakin tidak ada di situ najisnya, umpamanya baru, umpamanya dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan mengenai afdol, sholat memakai sandal atau tidak, terjadi perselisihan para ulama. Dari hadis tadi menunjukkan bahwa termasuk sunnah sholat menggunakan sandal. Di situ ada hadis yang bisa ditulis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Nabi mengatakan ya dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, "Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna bi ni'alim, sesungguhnya mereka tidak salat di sandal-sandal mereka. Wala khifafihim, demikian juga sepatu-sepatu mereka." Sebagian mengatakan afdalnya pakai sandal. Ya tentu saja selama tidak ada fitnah. Dan sholat tidak menggunakan sandal juga dilakukan oleh Nabi SAW. Hafian tidak pakai sandal, ya demikian. Kalau dia pakai sandal, ya kemudian dia sholat tidak menggunakan sandal, di mana diletakkan? Sebagaimana dulu kita di Yaman, diletakkan di depan dia. Ya demikian. Di antara kedua kakinya. Ya demikian. Kemudian juga bagaimana mensucikan ya sandal itu tadi saya sebutkan dengan diusapkan ke tanah wallahu alam. Di sini sudah ini